Orang saudara yang ketemu Tuhan, hidupnya pulang berubah. Musrahnya berubah saudara hidupnya. Ya, dekat-dekat aja saudara dengan hadirat Tuhan, Yosua aja saudara itu berubah. Ya, dan saya percaya saudara, kalau saudara ngerti ini adalah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena saudara sudah diselamatkan daripada Tuhan di atas segala. Haleluya. Ya, ada amin saudara. Ya, ini sesuatu yang sangat prinsip. Dan saya percaya saudara, di dalam segala sesuatu ini, kalau saudara juga ngerti pusat penyembahan kita apa, saudara bisa manifestasikan daripada kuasa Tuhan. Ya, belum lama ini saudara, ada seorang juga ibu bersaksi, dia katakan, saya kunjungin rumahnya karena rumahnya ada di rumah susun Taman Merah situ. Ya, ya rumahnya cuma 3 kali 4 kali, 3 kali 6. Ada satu kamar mandi, kamar tidur di situ. Ya, dapurnya di situ. Makanya kalau siang kasurnya dinaikin, kalau malam turunin. Ya, ini bukan otomatis saudara, manual. Karena mama juga, ya itu ya katanya, tipe 4L, lu lagi gitu. Keluar masuk ya ketemu lagi, dia lagi. Udah karena ruangan cuma satu ruangan lagi. Tapi saya bilang, dia bersaksi sejak saya, karena dia datang ke jemaat di Bluit, dia kata, sejak saya kenal ini, Asyu ini yang bawa saya. Anak saya ini memang punya masalah, di mana dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama lumpuh sudah. Dan dia tiap bulan pasti mesti masuk rumah sakit. Itu sudah pasti. Tapi sejak saya kenal Tuhan, anak ini sehat. Saya nggak pernah lagi bawa sampai ini sudah 3 tahun kayak Mas Sofian. Dia bersaksi karena dia merasa berdosa. Ya. Sempat waktu beberapa waktu yang lalu anaknya sempat panas. Dia juga bingung, dia udah mau bawa ke rumah sakit gitu. Ya. Dia sempat bawa juga. Ya. Tapi saudara, Tuhan ingatkan, kenapa dibawa juga ke rumah sakit? Karena saudara sebelumnya dia itu ada temennya, tetangganya bilang, udah saya bawain, ada orang nih jadi gue. Dia pikir siapa gitu loh, saudara dokter, kayaknya kuncinya pola-pola saja ya. Rupanya dibawa tuh dukun, saudara. Ya, ada kuasa gelapnya. Dia bilang, ya udah nanti ini mesti bawa guru saya. Wah, dia bingung nolaknya saudara. Karena tetangga, nggak enak katanya. Jadi saudara dia takut. Tapi dia tertuduh sudah, dia telepon kita untuk kita datang. Kalau kita rekonsiliasi, kita juga minta supaya dia juga tahu. Puji Tuhan sudah. Hari itu juga dia penuh Roh Kudus. Ya, ada rencana Tuhan. Dia ada tekanan sudah. Kalau kita jauh, jangan tertuduh sama Kunci. Kunci udah ngaku dosa, udah Tuhan juga sudah ampun. Ya, jadi dia alasan, ya, oh, nggak usah deh gurunya datang, karena juga nggak ada suami saya, jadi mesti tunggu suami saya. Suami itu belajar saja, ya 1 tahun sekali baru pulang. Hari puji Tuhan saja. Ya, hari ini karena pokoknya saya udah nggak mau lagi untuk pokoknya tetap sekali Tuhan tetap Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kenapa saudara? Karena kadang-kadang kita juga nggak takut di sana. Karena kita masih punya pengharapan kepada yang lain. Saudara mungkin masih juga saudara masih punya jaminan yang lain yang saudara ada dalam dunia. Tapi saudara tahu, kalau orang sudah kehilangan segala-galanya, baru orang itu kenal Tuhan dan kasih. Salah satu pengusaha saudara, dia dulu waktu di Jakarta di jemaat, salah satu teman yang bersaksi, dia 2 tahun yang lalu sudah dia alami sesuatu yang habis-habisan. Dulu sudah dikatakan dia di Singapura, itu dia punya Lexus tipe yang terbaru, ada 2 mobil, yang ketiga pun 4. Ya, dia memang lagi jaya sekali sudah. Ya. Tapi sudah dia bilang, ya memang saya tahu Tuhan sudah menggenapkan visinya, karena Tuhan tahu bahwa apa yang dia kerjakannya akan menjadi dunia. Dan memang itu sudah di China sudah, itu dia ada outlet 22 outlet, sudah. Itu butik-butik besar di Shanghai. Saudara tahu bahwa Shanghai ekonomi sekarang hari ini sangat luar biasa, ya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, tapi sudah 2 tahun yang lalu dia kolaps habis-habisan. Dia utangnya berapa sudah? 80 miliar. Dia lagi bingung, bayarnya pakai apa?
Tapi di situ dia bilang, saya tahu kalau inilah caranya untuk saya titik balik untuk bergantung lagi kepada Tuhan. Ya, saudara, dari mobil-mobil semua, tapi dia punya niat baik. Dia katakan, memang berat ini buat saya. Teman yang dulu baik itu caci maki saya, dia kata mau utangnya dia nggak bisa bayar. Tapi dia bilang, saya komitmen, apa yang saya ada saya jual. Dia jual perusahaannya, saudara, semuanya dia jual. Sampai saudara, maaf saudara, ini teman yang bersaksi. Itu sampai anak yang pulang sekolah kehujanan, dia minta tolong sama saudara seiman ini. Dia bilang, lu boleh nggak tolong jemputin anak saya? Saya nggak ada kendaraan, anak saya itu kehujanan, dia kedinginan, dijemput. Itu nangis nih. Tapi saudara, dia komitmennya baik. Haleluya, haleluya, amin. 1,5 tahun sudah 80% utang ya. Dia bilang, memang saudara, ya, orang kaya itu belum tentu juga, memang persoalan juga banyak. Makanya saudara, yang jadi persoalan, apakah hidup kita ini saudara itu bergantung atau tidak sama Tuhan? Ya, memang enggak semua orang juga diberi juga berkat yang banyak. Tapi seberapa yang saudara lakukan dengan sukacita. Amin. Amin. Ya, saudara. Kenapa? Karena tatkala engkau melihat segala sesuatunya ini, saudara bisa kagum akan Tuhan. Di situ manifestasi daripada kuasa hadirat Allah akan nyata dalam hidup saudara. Ya, haleluya. Ya, saudara, Pak Lukas katanya sudah bersaksi minggu kemarin. Ya, ini karena memang Ibu Muiha ini adalah dia School of Believer angkatan keempat, saudara. Saudara tahu memang juga di dalam School of Believer ini satu kuncinya, saudara dapat sesuatu dari Tuhan, lepaskan. Urusan sembuh nggak sembuh itu urusan Tuhan. Ya, itu prinsipnya. Dan dia pegang ini prinsip. Ya, makanya waktu dia pulang Pontianak itu saudara, ya memang ini sudah dari sejak dia katanya terima Tuhan Yesus, famili yang lain itu udah agak kurang suka sama dia. Ya, maka dicaci maki dia. Ya, dibilang kurang ajar, bapak lu udah sakit juga keras ini, juga masih belum nyampe ke sini. Ini, ya, tapi sekali lagi dia bilang bukannya saya nggak mau, masalahnya apa gue mau berenang katanya. Ya, dari Tanjung Priok ke Pontianak gitu kan. Bukannya juga dia ngunjungin bapaknya, mesti keluarganya ngunjungin dia kali saudara. Ya, tapi sekali lagi saudara, karena dia memang nggak menyusahin orang juga. Ya, dia juga tidak cerita di konser. Tapi singkat cerita saudara, waktu dia pulang itu, papanya memang sudah mati. Ya, tapi saudara, sepanjang di pesawat itu, karena dia punya sesuatu apa yang Tuhan taruh dalam hati dia. Dia cuma hanya bilang, Tuhan kasih kesempatan sama papa saya untuk dengar ini, ya, supaya papa saya ini bisa. Tapi dia nggak tahu saudara. Waktu dia terbang, SMS masuk rupanya, bahwa papanya itu sudah meninggal. Dia tiba di situ jadi Pontianak, masih masuk lagi ke dalam saudara. Saya tidak tahu berapa belas jam. Ya, makanya waktu saya bilang, kamu potret nggak? Di situ nggak ada potret. Boro-boro potret, dokter aja nggak ada. Ya, terus sekali lagi kasih dalam Kristus. Jadi memang waktu itu ya, ini cerita daripada Mulia ini bahwa dia sudah dipakai pakaian orang mati udah, ya, pakai sepatu karet, ya biasalah ya orang-orang di Pontianak.